Kemenak Kabupaten Trenggalek menyesalkan terjadinya kasus pencabulan santriwati oleh pemilik pondok pesantren dan putranya yang menjabat sebagai kepala sekolah di pondok pesantren yang berlokasi di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek Muhammad Nur Ibadi menyebutkan pondok pesantren tersebut sebenarnya sudah memiliki izin operasional. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra. Silakan rekan Sofyan. Ya, terima kasih Raka Alina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, saat ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek Muhammad Nur Ibadi sedang menyoroti kasus pencabulan terhadap lebih kurang 12 santri di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Trenggalek Muhammad Nur Ibadi mengatakan sebenarnya pondok pesantren tersebut sudah memiliki izin operasional atau IJOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam atau Dirjen Penlis Kementerian Agama Republik Indonesia. Setidaknya pondok pesantren tersebut memiliki 5 IJOP, yaitu IJOP untuk pondok pesantren, IJOP untuk SMK, lalu IJOP untuk Madrasah Aliyah atau MA, IJOP untuk MTS atau SMP, dan IJOP untuk Madrasah Diniyah atau Majin. Ketika sudah memiliki IJOP, pondok pesantren tersebut artinya sudah memenuhi 5 rukun atau arkanul mahad yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019. 5 rukun tersebut, yang pertama adalah pondok pesantren tersebut harus memiliki kiai yang punya sanad ilmu yang jelas. Kiai tersebut juga harus mukim di ponpes tersebut. Dan yang rukun kedua adalah pondok pesantren tersebut minimal mempunyai 15 orang santri. Lalu yang ketiga adalah punya masjid atau musola, punya asrama, dan bisa menyelenggarakan pengajian kitab kuning. Sementara pengurusan ijab sendiri dilakukan secara online melalui sistem informasi pesantren, di mana pengurus pesantren mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan setelah di-approve atau disetujui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nantinya akan dilakukan verifikasi serta validasi atau verval oleh Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek dengan mendatangi langsung pondok pesantrennya. Karena saat itu verifikasi dan validasinya sudah sesuai dengan Arkanul Mahad atau syarat-syaratnya, sehingga ijab dari pondok pesantren tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah ijab terbit, sebenarnya Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek juga melakukan pengawasan setiap saat kepada pondok pesantren tersebut, salah satunya dengan monitoring melalui EMIS atau Education Management Information System, yaitu platform sistem pendataan pendidikan di Kementerian Agama yang diupdate setiap tahunnya. Nah, EMIS ini berguna bagi setiap pesantren karena saat ini sejak turunnya Undang-Undang Pesantren, setiap santri mendapatkan informasi berupa BOS, dan ketika EMIS tersebut tidak diupdate, maka setiap pesantren tidak mendapatkan BOS yang dimaksud. Jika memang tidak diupdate lalu tidak ada santrinya, maka Ditjen Pendidik akan mencabut izin operasional dari pondok pesantren tersebut. Nah, sedangkan khusus untuk kasus di Kecamatan Karangan, sampai saat ini Kementerian Agama tidak bisa serta-merta mencabut izin operasionalnya karena masih akan menunggu rapat lintas sektoral, baik itu dengan Polres Trenggalek, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pendidikan. Jika dari hasil rapat lintas sektoral tersebut ada kesimpulan, misalnya saja yang paling ekstrim adalah berita acara yang akan dikirimkan ke Dirjen Pendis, yang mana hasilnya sesuai dengan rapat konsolidasi dengan lintas sektoral tersebut. Saat ini Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek juga tengah mengawasi proses belajar mengajar yang masih berlangsung di pondok pesantren tersebut. Kementerian Agama tidak mau serta-merta membekukan kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren tersebut, walaupun sudah ditengarai menjadi lokasi pencabulan terhadap 12 santriwati. Menurut Kementerian Agama, banyak pihak yang tergantung atau menggantungkan hidupnya di pondok pesantren tersebut. Salah satunya adalah siswa-siswa yang banyak belajar di satuan pendidikan di pondok pesantren tersebut, sekaligus guru-guru yang setiap hari mencari mata pencarian di pondok pesantren tersebut. Kementerian Agama juga mulai memikirkan apakah nantinya akan ada migrasi terhadap siswa-siswa
ke madrasah atau sekolah lain jika izin operasionalnya dicabut dan pondok pesantren tersebut akan ditutup. Namun keputusan-keputusan tersebut akan diputuskan setelah rapat lintas sektoral dengan Polres, Dinsos, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek sudah digelar. Kemenang Trenggalek sendiri mendukung penuh penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh Polres Trenggalek dan pengungkapan kasus ini dinilai penting untuk menjaga citra baik pendidikan di pondok pesantren agar tidak terjadi generalisasi bahwa semua pondok pesantren itu sama. Menurut Kepala Kemenang Kabupaten Trenggalek, Ibadi, kasus-kasus pencabulan terjadi hanyalah oknum-oknum saja dan masih banyak kiai-kiai yang eh, bagus dan juga pondok pesantren yang bagus untuk dijadikan tempat untuk pendidikan para santri dan santriwati. Itu rekan Lina yang dapat dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Sofyan Arif Chandra. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek, Muhammad Nur Ibadi. Jadi nanti, jadi ijobnya itu, ya kita nggak bisa serta-merta tentunya ya. Jadi hasil halakoh atau hasil rapat bersama itu nanti ada rekomendasi-rekomendasi. Ya, antara kalau memang ada rekomendasi, misalkan paling ekstrim pencabutan ijob pada pesantren, pada lembaga pendidikan formal, pada madrasah diniyah takmilah, itu ada rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak yang mengeluarkan ijob itu. Misalkan kalau ijob pesantren dari Dirjen Pendis, ya kita bersurat berdasarkan hasil rapat bersama dengan Polres, ada keputusan ABC dan seterusnya. Jadi nanti berpulang pada pihak yang mengeluarkan izin operasional dimaksud. Jadi pengawasan ya, dikontrolling ya. Jadi kita setiap saat, karena dengan lahirnya Undang-Undang Pesantren 18/2019, itu pesantren itu santri kan dapat afirmasi, investigasi bos itu ya. Jika ya ini pesantren santri-santri semua terekam di EMIS. EMIS itu Education Management Information System. Jadi terus diupdate oleh teman-teman operator di kabupaten. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.